Halo Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, hari ini kami dari kelompok 1 mata kuliah soft skill ingin mempresentasikan UAS kami yaitu menganalisis kasus Ronald Tanur dan juga Zara Richard. Eh, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, ada saya sendiri Amanda Salmakira, lalu ada juga Kak Cindy, ada juga Kak Eri Fauzan, Kak Nur Pratiwi, Anda Maria, dan juga Willy Wijaya. Yang pertama, kasus ini vonis bebas Ronald Tanur, pakai hukum pidana sulit memahami jalan pikiran hakim. Identifikasi masalah, Ronald Tanur didakwa atas penganiayaan yang menyebabkan kematian korban, yang kemudian dikenakan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu penganiayaan berakibat kematian. Rekonstruksi polisi menunjukkan adanya kekerasan yang signifikan terhadap korban, termasuk luka memar di beberapa bagian. Namun, Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Ronald bebas dengan alasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menilai upaya pertolongan yang dilakukan Ronald sebagai faktor meringankan. Analisis masalah yang pertama, konflik antara bukti dan putusan hakim. Rekonstruksi menunjukkan adanya rangkaian tindakan yang mengarah pada penganiayaan berat. Namun, hakim menilai bahwa Ronald tidak terbukti secara sah bertanggung jawab atas kematian tersebut. Ini menunjukkan potensi kelemahan dalam interpretasi bukti forensik dan kesaksian yang diberikan. Yang kedua, ketidakjelasan dalam penggunaan pasal. Pada awalnya, Ronald dijerat pasal 351 ayat 3 yang kemudian berubah ke pasal 338. Perubahan pasal ini seringkali mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam penyelidikan awal yang dapat mempengaruhi kekuatan kasus di pengadilan. Yang ketiga, kritik terhadap pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim bahwa upaya pertolongan Ronald kepada korban sangat kritis dapat meringankan hukuman adalah argumen yang problematis. Banyak pihak berpendapat bahwa tindakan itu justru dapat dianggap sebagai langkah untuk menutupi kejahatan sebelumnya. Lalu yang keempat, respon publik dan proses kasasi. Putusan bebas ini menuai kritik keras dari publik dan pakar hukum. Mahkamah Agung akhirnya membatalkan vonis bebas tersebut dalam proses kasasi dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Ronald. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan yudisial yang lebih tinggi untuk memperbaiki kesalahan pengadilan sebelumnya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Kak Willy. Baik, kita akan masuk ke evaluasi. Yang pertama, kualitas dan konsistensi sistem penegakan hukum. Kasus Ronald Tanur mengungkap inkonsistensi sistem peradilan di Indonesia. Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung mencerminkan kelemahan dalam interpretasi hukum dan penyusunan argumen jaksa. Yang kedua, kredibilitas dan akuntabilitas peradilan. Putusan bebas menimbulkan keraguan tentang objektivitas penegak hukum. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan legitimasi lembaga hukum. Sebagaimana Fuller pada tahun 1964 mengemukakan keberlanjutan sistem hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada keyakinan publik terhadap keadilan prosedural dan substantif. Dalam hal ini, tampak bahwa keyakinan tersebut sempat terancam. Lalu, yang ketiga, ada kebutuhan akan reformasi hukum yang menyeluruh. Kasus ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh, termasuk pelatihan aparat penegak hukum, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat terhadap hakim dan jaksa. Yang keempat, peran publik dan media. Tekanan publik dan media berperan penting dalam mengungkap kejanggalan hukum dan mendorong akuntabilitas sistem peradilan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kategorisasi klaim. Yang pertama, terkait klaim Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti, klaim utama dari hakim dalam vonis bebasnya.
Yang kedua terkait dengan klaim nilai. Vonis bebas ini mencederai rasa keadilan masyarakat, melibatkan pilihan moral dan etika. Sedangkan untuk non-klaimnya, Ronald adalah anak dari anggota DPR RI dari fraksi PKB. Ini hanya fakta yang dinyatakan tanpa implikasi argumen. Lalu untuk klaim faktual, Ronald membawa korban ke rumah sakit setelah korban mengalami luka parah, berbasis fakta yang didukung bukti forensik dan rekonstruksi. Selanjutnya terkait dengan klaim objektif, bukti rekonstruksi menunjukkan bahwa korban mengalami luka memar yang signifikan sebelum meninggal, dapat diverifikasi melalui bukti fisik. Sedangkan klaim subjektifnya sendiri, hakim menilai tindakan Ronald membawa korban ke rumah sakit sebagai niat baik untuk menyelamatkan korban, bersifat interpretatif dan dapat diperdebatkan. Sedangkan untuk klaim nilai perspektif sendiri, sistem peradilan harus memastikan keadilan bagi korban kekerasan, mengarah pada apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan untuk klaim faktual deskriptifnya, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Ronald berbasis fakta yang dapat diamati dan diverifikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam argumen. Untuk premis pertama, tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian seseorang memenuhi unsur pasal 338 KUHP. Sedangkan premis kedua, bukti rekonstruksi dan hasil otopsi menunjukkan adanya luka parah akibat kekerasan pada tubuh korban. Maka kesimpulannya, Ronald Tanur seharusnya dianggap bertanggung jawab atas kematian korban berdasarkan pasal 338 KUHP. Lalu untuk counter argumennya, di premis pertama, tidak semua kematian terjadi akibat luka parah dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP. Untuk premis kedua, Ronald telah menunjukkan niat baik dengan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, kesimpulannya Ronald tidak dapat dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang disengaja. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Cindy. Baik, terima kasih Kak Willy. Untuk selanjutnya, silogisme kategoris. Untuk premis mayornya, semua tindakan yang menyebabkan kematian akibat kekerasan fisik dapat dihukum berdasarkan pasal 338 KUHP. Premis minornya, tindakan Ronald menyebabkan kematian korban melalui kekerasan fisik. Maka kesimpulannya, Ronald dapat dihukum berdasarkan pasal 338 KUHP. Kita akan masuk ke pola deduktif spesifik untuk modus ponens. Jika P, maka Q. Untuk premis satunya, jika tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut melanggar pasal 338 KUHP. Premis 2, Ronald melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Maka kesimpulannya, Ronald melanggar pasal 338 KUHP. Untuk modus tollens, jika P maka Q, tidak Q maka tidak P. Untuk contohnya, premis 1, jika Ronald tidak bersalah, maka tidak ada bukti tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Premis 2-nya, ada bukti tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Maka kesimpulannya, Ronald bersalah. Untuk silogisme hipotesis, jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Untuk premis satunya, jika Ronald melakukan kekerasan, maka korban mengalami luka parah. Premis duanya, jika korban mengalami luka parah, maka korban meninggal akibat luka tersebut. Maka kesimpulannya, jika Ronald melakukan kekerasan, maka korban meninggal akibat luka tersebut. Untuk silogisme disyuntifnya, P atau Q, bukan P, maka Q. Premis satunya, Ronald bersalah karena kekerasan yang menyebabkan kematian korban atau Ronald tidak bersalah karena tidak ada bukti kekerasan. Untuk premis duanya, ada bukti kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Kesimpulannya, Ronald bersalah karena kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Untuk dilema, P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S,
maka R atau S. Premis satunya, Ronald bersalah karena kekerasan atau Ronald tidak bersalah karena ada niat baik. Premis duanya, jika Ronald bersalah, maka ia harus dihukum sesuai pasal 338 KUHP. Premis tiganya, jika Ronald tidak bersalah karena ada niat baik, maka ada resiko preseden buruk bagi keadilan. Kesimpulannya, Ronald harus dihukum sesuai pasal 338 KUHP atau ada risiko presiden buruk bagi keadilan. Untuk contoh argumen induktif spesifiknya, premis 1, dalam banyak kasus sebelumnya, tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban dihukum sesuai pasal 338 KUHP. Premis 2, bukti fisik dan saksi mata menunjukkan adanya kekerasan signifikan terhadap korban dalam kasus Ronald. Kesimpulannya, kemungkinan besar tindakan Ronald memenuhi kriteria hukum sesuai pasal 338 KUHP. Analisis kesesatan berpikir informal. Untuk appeal to emotion, hakim menggunakan argumen emosional ketika mempertimbangkan upaya Ronald membawa korban ke rumah sakit sebagai bukti niat baik. Meskipun bukti objektif menunjukkan keterlibatan Ronald dalam kekerasan. Red herring-nya fokus pada status Ronald sebagai anak anggota DPR RI mengalihkan perhatian publik dari substansi kasus hukum, menciptakan spekulasi bias yang tidak langsung relevan dengan fakta kasus. Untuk hasty generalization-nya, hakim mengambil kesimpulan bahwa Ronald tidak bersalah berdasarkan satu tindakan membawa korban ke rumah sakit, tanpa mempertimbangkan bukti kekerasan sebelumnya secara menyeluruh. Begging to the question, putusan bebas hakim seolah-olah mengasumsikan bahwa niat Ronald membawa korban ke rumah sakit sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Katiwi, silakan. Selanjutnya, berdasarkan dari kasus yang kedua, yaitu Zaroff Ricard Sang Maklar atau pada kasus dan praktik mafia peradilan, MA menyebutkan bahwa MA sebut hakim kasasi kasus Ronald Tanur tak langgar kode etik. Selanjutnya, nah untuk identifikasi masalahnya, kasus ini mengungkapkan praktik korupsi yang mana melibatkan Zaroff Ricard, mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai maklar kasus. Zaroff ini terindikasi menjadi perantara dalam pengaturan vonis bebas terdakwa Ronald Tanur dengan janji suap miliaran rupiah. Kemudian temuan ini di rumah Zaroff berupa uang tunai senilai lebih dari 920 miliar dan emas batangan 51 kg, menegaskan skala besar korupsi yang berlangsung selama 1 dekade dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Menurut Indonesian Corruption Watch atau ICW, mencatat bahwa korupsi di MA terus berulang dengan 26 hakim telah terbukti terlibat rasuh sejak tahun 2011. Transparansi Internasional Indonesia atau TAI juga menunjukkan bahwa hakim memiliki potensi yang tinggi untuk korupsi karena diskresi besar dalam memutus perkara. Selanjutnya. Nah, yang pertama untuk pola korupsi sistematiknya, korupsi di MA bukan sekedar tindakan individu atau satu orang atau oknum, tetapi menunjukkan pola yang sistematik, di mana menurut Bushro Muqaddas, pola ini melibatkan kolusi antara hakim, politisi, dan pebisnis. Modus ini utamanya termasuk manipulasi fakta sosial dan hukum. Peneliti TAI Iza Akbarani dan juga mengaitkan bahwa korupsi dengan lemahnya sistem pengawasan di MA. Kemudian untuk analisis masalahnya, yang kedua yaitu peran Zaroff Ricard, di mana sebagai pejabat strategis MA, Zaroff memanfaatkan jabatannya untuk memfasilitasi suap
Modusnya serupa dengan kasus sebelumnya, seperti yang melibatkan Nur Hadi, mantan sekretaris MA. Hal ini juga menyoroti lemahnya integritas di level pimpinan lembaga. Selanjutnya, untuk kegagalan pengawasan, meskipun terdapat 4 lapisan pengawasan, yakni Komisi Yudisial, Badan Pengawasan, Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan, pengawasan ini tidak efektif. Hal ini diperparah oleh sifat tertutupnya persidangan kasasi dan PK atau peninjauan kembali yang menurut Bushro menyulitkan deteksi awal adanya praktik korupsi. Untuk analisis masalah, imbas daripada kepercayaan ini dari publik, yaitu skandal ini semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, persepsi publik terhadap hakim sebagai aktor korupsi tertinggi yang mencerminkan krisis integritas yang serius. Selanjutnya yaitu evaluasi. Yang pertama yaitu reformasi struktural dan transparansi. Nah, Transparansi Internasional Indonesian dan Bushro Muqaddas menekankan bahwa pentingnya reformasi menyeluruh di MA atau Mahkamah Agung termasuk transparansi persidangan kasasi dan PK. Seperti yang diterapkan di Mahkamah Konstitusi, reformasi ini membuktikan kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk pengawasan yang lebih independen. Yang kedua yaitu penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap pelaku harus diprioritaskan untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku. Selain itu, untuk pengusutan perlu diperluas untuk mengidentifikasi dan menindak jaringan mafia peradilan lainnya. Yang ketiga yaitu peningkatan integritas hakim. Peningkatan gaji hakim dapat menjadi salah satu langkah utama untuk mengurangi risiko korupsi. Namun ini harus juga diimbangi dengan pelatihan etik, monitoring, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Yang keempat yaitu optimalisasi teknologi. Penggunaan teknologi seperti sistem pembagian perkara berbasis mesin dapat mengurangi intervensi manusia dalam memproses peradilan. Hal ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir yaitu komitmen kepemimpinan. Ketua Mahkamah Agung Sunarto harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk melakukan dekonstruksi struktural di Mahkamah Agung. Langkah ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan elemen masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk kategorisasi klaim dalam kasus ini, yang pertama ada klaim Zaraf Richard diduga terlibat sebagai maklar kasus di Mahkamah Agung atau MA dan mafia peradilan di MA bersifat sistematik dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun dalam hal non-klaim, ZR sempat bertemu dengan salah satu hakim agung, tetapi kami akan mendalami keterlibatan lebih lanjut. Nah, klaim nilai di sini adalah reformasi sistem pengawas di MA adalah kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik. Lalu pengawasan di MA saat ini paling banyak, tetapi tetap dianggap tidak efektif karena seringnya pelanggaran. Dalam hal klaim faktual, penyidik menemukan uang tunai sebesar 920 miliar dan emas 51 kg di rumah Zaraf. Dan sepanjang 2011 sampai 2023, 26 hakim MA terbukti terlibat korupsi, sumbernya dari ICW. Next. Dalam hal klaim objektif, kasus Zaraf menunjukkan lemahnya transparansi dan pengawasan di MA. Namun dalam klaim subjektif, lemahnya pengawasan disebabkan oleh sifat tertutup dari proses kasasi dan PK. Klaim nilai perspektif, untuk mencegah korupsi, MA harus meningkatkan transparansi dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat sipil. Namun dalam hal klaim faktual deskriptif, Zaraf telah mengumpulkan uang dan emas melalui praktik permainan perkara selama lebih dari 10 tahun. Argumen dalam kasus ini adalah korupsi yang melibatkan Zaraf Richard memperlihatkan bahwa sistem pengawasan MA tidak efektif dan sistem ini harus direformasi untuk mencegah berulangnya kasus serupa. Dan counter argumen ini
yaitu sebagian pihak mengklaim bahwa kasus ini hanyalah ulah individu atau bisa disebut oknum, dan pengawasan 4 lapis di MA sudah cukup. Namun, fakta menunjukkan lemahnya deteksi awal korupsi sehingga praktik mafia peradilan terus berulang. Siologisme kategoris, yang pertama ada semua sistem peradilan yang korup membutuhkan reformasi struktural. Yang kedua, Mahkamah Agung adalah sistem peradilan yang korup. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membutuhkan reformasi yang lebih struktural. Dan di sini ada pola deduktif spesifik. Yang pertama ada modus ponens, yaitu jika P maka Q. Yang pertama, jika sistem pengawasan di Mahkamah Agung lemah, bisa disebut P, maka korupsi akan terus terjadi, itu Q. Sistem pengawasan di Mahkamah Agung lemah, dan maka korupsi akan terus terjadi. Dalam hal modus tollens, jika P, maka Q, tidak Q, maka tidak P. Jika pengawasan Mahkamah Agung efektif, maka korupsi tidak akan terus terjadi. Korupsi akan terus terjadi, maka pengawasan Mahkamah Agung tidak efektif. Dan untuk silogisme hipotesis, jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Jika transparansi sistem pengawasan di Mahkamah Agung ditingkatkan, maka korupsi akan berkurang. Namun jika korupsi berkurang, maka kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung meningkat. Maka dari itu, jika transparansi sistem pengawasan di Mahkamah Agung ditingkatkan, maka kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung akan meningkat. Dan silogisme disyuntif, P atau Q, bukan P maka Q. Mahkamah Agung lemah karena sistem pengawasan yang tidak efektif atau karena integritas hakim yang buruk. Sistem pengawasan tidak efektif bukan satu-satunya penyebab kelemahan Mahkamah Agung, maka kelemahan Mahkamah Agung disebabkan oleh integritas hakim yang buruk. Terakhir, dilema P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S, maka R atau S. Mahkamah Agung harus mereformasi sistem pengawasan internal atau melibatkan pengawasan eksternal. Dan jika sistem pengawasan internal direformasi, maka transparansi proses peradilan akan meningkat. Jika pengawasan eksternal dilibatkan, maka integritas hakim akan lebih diawasi. Maka transparansi proses peradilan akan meningkat atau integritas hakim akan lebih diawasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ana Maria. Ya, terima kasih, Kak. Selanjutnya, argumen induktif spesifik. Contoh argumen induktif spesifik berdasarkan data dari ICW sebanyak 26 hakim terbukti korupsi selama 12 tahun terakhir, termasuk pejabat strategis seperti sekretaris MA. Selain itu, kasus Zarofrikar memperlihatkan skala besar korupsi dengan barang bukti uang tunai 920 miliar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi di MA adalah pola sistematik yang melibatkan banyak pihak dan memerlukan tindakan segera. Analisis kesehatan berpikir informal. Ade Homen, juru bicara MA, menyatakan bahwa kasus ini adalah ulah oknum tanpa menjelaskan mekanisme sistem yang memungkinkan. Pernyataan ini menyerang individu tanpa membahas akar masalah. Frase dilema, pihak MA berargumen bahwa pengawasan internal sudah paling banyak, sehingga tidak ada alternatif lain. Ini menyebabkan kemungkinan solusi yang lebih efektif. Spesifik melibatkan pengawasan eksternal. Hasty generalization mengklaim bahwa kasus ini adalah ulah oknum, tanpa mempertimbangkan bukti sistemik seperti modus serupa pada kasus Nur Hadi dan Ghazalba Saleh. Appeal to tradition. MA cenderung mempertahankan sistem pengawasan tertutup dengan alasan sudah berjalan lama, tanpa mengevaluasi efektivitasnya. Next. Analisis kesehatan berpikir formal. Red herring. Juru bicara MA mengalihkan perhatian dari masalah sistematik dengan menyatakan bahwa suap belum diberikan, meskipun ada barang bukti uang tunai yang disita.
Analisis menunjukkan bahwa korupsi di Mahkamah Agung adalah masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan oknum. Reformasi sistemik dengan transparansi, pengawasan independen, dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas. Strategi logis seperti deduktif dan induktif memperkuat urgensi tindakan. Sementara kesesatan berpikir yang teridentifikasi menunjukkan upaya untuk menutup kelemahan sistemik. Kesimpulannya, ada dua, yaitu karakteristik masalah korupsi dan faktor pendukung korupsi. Karakteristik masalah korupsi, praktik korupsi di MA bersifat kronis dan telah berlangsung puluhan tahun, melibatkan jaringan kompleks yang terdiri dari hakim, politisi, pebisnis, dan pengacara, membentuk apa yang disebut sebagai mafia peradilan. Yang kedua, faktor pendukung korupsi, ada sistem pengawas internal yang lemah, rendahnya transparansi proses peradilan, dan sifat tertutup di persidangan kasasi dan peninjauan kembali. Yang ketiga, rekomendasi reformasi, meningkatkan transparansi di persidangan, memperkuat sistem pengawasan, menegakkan hukum secara tegas, mengoptimalkan teknologi untuk mengurangi intervensi manusia. Yang keempat, peran kepemimpinan dan masyarakat. Komitmen Ketua MA Sunarto sangat penting. Keterlibatan masyarakat sipil, media, dan akademisi diperlukan. Tujuan utamanya membangun sistem peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ya, terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok 1.